Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sabana, Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia, pada sekjennya, kepada Kedum dan segenap pengurus pusat Partai Garda Republik Indonesia, dan juga yang paling saya banggakan, dan kami tentu berharap Indonesia akan bebas korupsi, kepada segenap anggota DPRD provinsi maupun kabupaten dari Partai Garda Republik Indonesia, plus untuk kita semua. Saya diminta sebenarnya bicaranya tentang bagaimana strategi dan implementasi pemberantasan korupsi. Saya akan agak flashback dulu. Jadi sesungguhnya perlu kita ketahui, Indonesia itu adalah negara, ya. Jadi seperti parpol lah begitu. Dibangun dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya di pasal di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari apa? Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai kepada turut serta dalam menjaga dan juga ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Karena itu, maka kita berbangsa dan bernegara. Maka mau dari Papua sampai ke Aceh, dari Miangas sampai Pulau Rote, ber-Indonesia hanya tujuannya untuk itu. Itulah yang kemudian menjadi selalu kemudian diupdate dalam kampanye-kampanye setiap presiden. Setiap presiden pasti kemudian berkampanye ingin mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa itulah yang kemudian menjadi ukuran, mulai komitmen, pelaksanaan, sampai kepada evaluasinya. Disebut korup itu apa? Langsung ke apa? Langsung diikuti ya. Langsung di poin kedua tadi. Bisa langsung diikuti apa yang saya sampaikan. Jadi kita ber-Indonesia itu karena ingin adil bersama. Seandainya pun ada sumber daya alam, mari kita nikmati bersama. Bukan kemudian hanya kemudian yang menikmati segelintir warga saja. Ini pentingnya. Disebut korup itu apa, Pak? Disebut korup sesungguhnya adalah menyelewengkan itu semua. Misalnya kita arisan ya, sumbangan berapa? 500.000, 1 juta. Harapannya apa? Maka setiap sumbangan itu, setiap pajak, setiap retribusi digunakan untuk tujuan-tujuan bersama itu. Disebut korup kalau kita sumbangan, nyetor pajak, nyetor retribusi, yang menikmati pengurusnya, yang menikmati segelintir dari kita. Itu yang disebut korup, Pak. Menyakiti siapa itu? Tentu menyakiti semua setiap kita yang menjadi warga negara. Tapi tentu disebut korup bukan hanya nyelewengkan duit. Korup itu bukan hanya uang, Pak. Bukan hanya nyolong uangnya rakyat yang disimpan di kas negara oleh Kementerian Keuangan. Tapi bukan itu. Disebut negara itu memiliki 2 hal minimal. Pertama, uang negara. Yang paling penting dan lebih besar sesungguhnya dari uang negara adalah hak sosial. Hak sosial apa itu, Pak? Ya, layanan publik, pendidikan, ya kesehatan. Yang misalnya minta izin, pingin tertib, pingin pasti. Kami, Pak, mau usaha. Tapi kemudian ketika mau berusaha, izinnya saja sulit. Kalau nggak dikasih lampiran. Lampirannya bukan hanya 1 lembar, 2 lembar, bukan hanya rupiah, bahkan dolar. Itu yang disebut korup. Jadi korup sesungguhnya
menyelewengkan kewenangan yang diserahkan rakyat kepada negara, dan juga menyelewengkan uang yang diserahkan rakyat kepada negara melalui mau pajak, mau retribusi, mau PNBP dan yang lain-lainnya. Ini yang penting. Jadi sebut korup adalah amanah yang diberikan rakyat berupa kewenangan dan berupa dana, berupa pendapatan, itu yang diselewengkan. Beliau tadi menyebut-nyebut Asda Cita, dan Pak Prabowo dalam Asda Cita yang ke-7 jelas bahwa pembangunan itu akan, sebagaimana disampaikan, mau tahan pangan, mau tahan energi, itu hanya akan kemudian terwujud kalau bekerja untuk pangan tidak ada korupsinya, bekerja memenuhi energi tidak ada korupsinya, tidak ada Pertamax rasa Pertalite atau Pertalite rasa Pertamax. Apa bedanya Pertalite dengan Pertamax sekarang? Pertamax itu adalah Pertalite tanpa antri, Pak. Ini pentingnya ya. Jadi kalau sudah ada korup, Pak, maka mau beli mic, nah ini misalnya pengadaan air untuk minum, belinya ataupun kemudian pengadaannya cukup 5.000, cukup 10.000, tapi datang kepada ULP, unit layanan pengadaan, yang sudah tervirusi korup, tulisnya 50.000. Kok bisa 50.000? Iya, kamu 10.000, ke saya 40.000. Itu yang terjadi. Mau jabatan bupati misalnya, nanti bapak-bapak kan relasinya dengan bupati, dengan kepala daerah, maunya merekrut kepala dinas dan lain-lain. Namanya kepala dinas kan struktur yang akan bantu. Tapi paling banyak yang kami tangkap itu kemudian diperjualbelikan, Pak. Kamu mau kepala dinas, punya mau, Pak? Ya sudah 500. Ya sudah siapkan 1M untuk kepala-kepala dinas yang basah, kepala di banjir gitu. Itu kemudian, Pak, yang paling penting adalah deal tidak dulu. Kalau sudah deal, cari sendiri pasangan. Ini Bapak Ibu sekalian, anggota dewan keberapa ini? Sudah ada pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga? Ada yang kedua. Iya kan, biasanya kan dari parpol lain sebelumnya dan macam-macam kan gitu kan. Nah, baru 2 kali pemilu kami, Pak. Ya. Jadi udah ada yang kedua. Ada yang kedua, tapi kan juga biasanya ada yang mantan dari partai lain. Oh iya. Nah, pasti tahu sudah begini-begini, Pak. Pasti tahu bahwa kepala dinas itu, yang mudah-mudahan tidak di daerah Anda ya. Kepala dinas itu, misalnya ini apalagi ini kan mau nih, akan baru dilantik, ini kan masih di retreat kan. Kalau sudah kembali, nanti rotasi, Pak. Nanti rekrut ganti, Pak. Kalau motifnya benar, sebagaimana disampaikan Pak Ahmad Ridha tadi, motifnya benar, niatnya benar, maka dia nyari orang yang sekiranya mampu membantunya. Butuh ahli pangan, butuh ahli energi dan lain-lain, dia akan cari orang yang bisa bantu. Tapi bagi yang tidak memiliki komitmen untuk rakyatnya, untuk daerahnya, maka kemudian jabatan-jabatan itu adalah bisa diperdagangkan. Maka yang banyak terjadi, yang kami tangkap, itu adalah apa yang terjadi? Ini jabatannya kosong, ini kosong. Ngomong ke sekdanya, ngomong ke think tanknya, ngomong ke TS-nya. Ini minta saya harganya segini, ini harga begini. Maka kemudian dipanggil, deal tidak segini. Kalau sudah deal, Pak, dicari pasangannya yang memenuhi syarat, ikut sudah prosedural. Tapi dealnya lebih dulu. Itu yang banyak kami laporkan. Itu urusan jabatan. Urusan pengadaan juga begitu, Pak. Bupati tidak ikut-ikut. Pasti kemudian siapa yang urus? Ada sekdanya, di bawahnya ada siapa lagi? Ada dinas PUPR, ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, diperjualbelikan.
saya minta 10%. Kalau bupatinya 10%, Pak, pasti kemudian struktur di bawahnya juga ngambil berapa? Jadi tambah 5, jadi 15 gitu. Nah, itu yang banyak terjadi. Itu yang disebut korup, Pak. Disebut korup adalah memperjualbelikan kewenangan dan keuangan yang mestinya untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, dipilih rakyat, bukan dipilih orang yang punya duit. Maka dedikasikanlah semua aspirasi yang telah Anda terima untuk kepentingan mereka. Sebaliknya, kalau kemudian merasa saya kemarin tidak dipilih, Pak, kenapa kok bisa jadi? Saya beli suaranya, Pak, sudah selesai urusan saya dengan mereka. Sekarang saya mau balen, mau rebound, mau nyari kembali modal. Kalau sudah begitu, Pak, ini bukan negara ini. Kalau sudah kemudian rantai begini tidak diputus, maka kami berharap di depannya para anggota dewan ini, apapun proses Anda kemarin, tutup buku. Anda faktanya oleh Tuhan Yang Maha Esa ditakdirkan menjadi anggota dewan, dan karenanya kemarin boleh saya kelam, Pak, kemarin boleh saya hitam, Pak, kemarin boleh saya curang, Pak, tapi faktanya Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk duduk, dan saya ingin berbakti kepada rakyat saya, melayani rakyat saya. Itulah, Pak, yang disebut anggota dewan. Tapi kalau kemudian proses transaksi kemarin adalah proses transaksi, kemarin saya habisnya 2M, Pak, kalau tidak jual kapan balik, Pak? Kalau sudah begini, Pak, kapan cita-cita Pak Browo akan selesai? Ini penting. Jadi itu yang disebut korup, ya, Pak, ya. Jadi korup sebenarnya nyelewengkan dua hal. Nyelewengkan di aspirasi dari rakyat, kewenangan, dan kedua menyelewengkan uang yang diserahkan rakyat kepada negara. Kebetulan Anda ini kan DPR, Anda kan tidak megang uang, tapi Anda memiliki kewenangan untuk mengawasi. Kalau pengawasannya DPR, jadi sesungguhnya negara itu, Pak, diawasi sudah banyak hal. Pertama, diawasi oleh atasannya, dinas atau diawasi oleh bupatinya. Kemudian itu ada pengawasan inspektorat. Jadi pertama atasan langsung, kedua sampingnya inspektorat. Itu pengawasan pertama. Kedua, baru kemudian BPKP, Pak. Pengawasannya BPKP. Setelah BPKP, BPK. Baru kemudian selain pengawasan administrasi tadi, baru penegak hukum. Penegak hukum ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Jadi sesungguhnya pengawasannya sudah berlapis-lapis. Bahkan secara politis, anggota dewan, DPRD, provinsi, kabupaten sampai ke DPR pusat, itu adalah pengawasan politis. Jadi sesungguhnya negara kita ngawasi dua hal ini, ngawasi uang dan ngawasi wewenang sudah banyak. Tapi kok masih jebol, Pak? Karena kemudian selalu kewenangan yang dikorup itu kemudian ngajak, Pak. Pertama ke atasannya, misalnya saya korup, masih ke atasan. Bubar sudah, atasannya tidak bisa ngawasi, sudah namanya dikasih. Inspektoratnya, bawasnya dikasih. BPKP datang dikasih. BPK datang bukan WTP, Pak. Bukan wajar tanpa pengecualian, tapi wajar tanpa pemeriksaan. Karena datang udah dikasih, udah pulang saja, nggak usah. Begitupun, Pak, polisi, jaksa, KPK. Kalau datang, udahlah, Pak, ketimbang saya macam-macam, ini saya dapatnya 100, Pak, dan ke Bapak 50. Kalau begini semua, Pak, ini bukan negara ini. Struktur yang dibuat untuk kemudian ngawal kewenangan dan ngawal uang negara itu kemudian bubrah. Oleh karena itu, saya masuk kepada strateginya, ya. Sesungguhnya korup itu sama dengan yang saya gambarkan sampah. Coba masukkan, sudah, ya.
Sama dengan sampah, Pak. Polisi, jaksa, KPK pun seandainya mau ditambah 20 juta orang, tidak cukup untuk membersihkan sampah kalau budaya korupsinya masih sembarangan, Pak. Jadi mau polisinya ditambah, mau KPK-nya ditambah, mau jaksanya ditambah, tapi kalau budaya kita di sekolah misalnya, cleaning service-nya di hotel ini saja misalnya, di hotel ini cleaning service-nya ditambah perbanyak, tapi kalau tamunya sembarangan rokok di pojok-pojok sembarangan, maka tetap kotor, tidak mampu. Oleh karena itu bagaimana caranya? Yang paling utama, yang paling kemudian harus dikedepankan adalah budaya pemerintahan yang bersih, budaya kebersihan itu. Budaya bersih itu, Pak, hanya akan timbul dan tumbuh dari kesadaran bahwa kekotoran menjelek, mulai transparan dan lain-lain. Itu yang paling utama, dan yang pertama harus motivasinya dulu, Pak. Bagi orang baik nggak perlu BPKP, nggak perlu KPK, nggak perlu polisi, Pak. Bagi orang baik begitu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak baik, Pak, mau hukumnya hukuman mati, tetap kemudian dicari mana lubangnya, mana celah. Ini pentingnya, sekali lagi, strategi pemberantasan korupsi pertama harus dimulai dari motivasi dan itikat semuanya para penyelenggara negara itu. Ingat kepada apa? Ingat kepada Anda semua bukan lagi bapaknya anak-anak saja, bukan hanya ayah dari anak-anak, bukan hanya suami dari ibu yang di rumah, bukan. Anda ketika sudah menjadi pejabat publik, anak-anak di daerah Anda adalah anak-anak Anda. Istri-istri ataupun perempuan-perempuan di daerah Anda adalah perempuan-perempuan di mana Anda lindungi. Sebagaimana tujuan kita bernegara. Dan Anda sudah mengapply, kemudian berkampanye untuk menjadi itu. Makanya kalau kemudian yang pertama yang harus kemudian dikuatkan sebagai sebuah partai Garda Republik Indonesia ini, namanya Garda kan. Garda itu kan pelindung. Tentu kalau dulu zamannya Bung Karno itu menghadapi agresi militer, kalau dulu zamannya Diponegoro menghadapi Belanda dan lain-lain, sekarang yang harus Anda lindungi adalah dari penyakit, dari serangan korupsi. Dan masalahnya, Pak, kalau Belanda jelas beda, Pak. Rambutnya putih, kulitnya kemerah-merahan gitu, jelas dianggap itu musuh gitu. Tapi kalau korupsi, Pak, kita kadang mengatakan korup, tolak, ternyata teman sendiri, ternyata rekan sendiri. Ini jadi sesungguhnya tantangan dan kemudian musuh parpol, musuh negara Indonesia saat ini adalah korupsi yang saat ini berkelindang. Karena bagaimanapun apa? Manusia tetap ingin duit, Pak. Nggak natural ini. Nggak ada kemudian yang manusia yang tak pingin duit. Boleh, Pak, pingin duit banyak, tapi caranya apa? Kita legal. Dia berusaha, berwirausaha gitu. Tapi faktanya, Pak, di Indonesia, yang maaf, mau berusaha saja sulit, Pak. Kita ini mau jadi PNS bayar, mau buka usaha, izinnya dipersulit, tidak bayar, tidak diberi. Nah, ini negara bagaimana ini? Oleh karena itu, sekali lagi, yang terakhir, Anda bagaimanapun prosesnya kemarin, mungkin loreng, mungkin merah, mungkin hijau, mungkin hitam, mungkin penuh kecurangan, bebaskan itu semua. Itu masa laluku, masa depanku adalah Garda Republik.